Assalamualaikum, salam sejahtera buat seluruh bangsa Indonesia. Anda lihatlah gerombolan manusia ini yang duduk di depannya hidangan mewah, nyaman, tapi berlagak, berbicara, membela rakyat, ingin membawa negeri ini lebih maju. Kita berkumpul di sini, tokoh-tokoh bangsa Indonesia, ada Dr. Muhammad Said Didu, ada Bang Lius Sukarisma, wabil khusus Pak Edi Mulyadi, ada Bang Aryadi Ahmad, ada Edi Junedi, ada Bung Rocky Gerung, ada Ahmad Nur, Abil Marati, kemudian Dr. Ahmad Yani, kemudian tokoh-tokoh lain, dan mobil khusus Wakil Ketua Umum MPR Republik Indonesia. Wakil Ketua MPR. Nah, di sini ya kan. Nah, kita ini di sini pertama adalah syukuran atas bebasnya Edi Mulyadi dari penjara. Nah, karena syukuran ini penting untuk mengenang bahwa Jokowi ini paling banyak menjarain orang. Yes, penting. Ya kan, paling banyak. Ini salah satu buktinya yang dipenjarakan. Saya juga, ini juga, ya kan, Abil Marati 10 bulan, Ahmad Yani hampir ditangkap. Ya kan? Dan kita ini orang-orang yang melihat rejim paling buruk di Indonesia ini rejim Jokowi. Nah, kedua kita makan-makan tentunya, makan-makan. Nah ini Edi Mulyadi nih sedikit nih, baru keluar penjara nih, kapan private-nya. Halo penonton Lius Sukarisma Channel. Top. Ini sorry ya nggak bermaksud sara, tapi ini Cina geblek. Luar biasa berani nggak ada takutnya. Bang Said Didu. Hah? Jangan, nggak apa-apa, penting nih. Ini kan manusia merdeka. Manusia merdeka yang memang menikmati kemerdekaan, memilih menjadi manusia merdeka daripada jadi pengikut pembohong besar. Burung itu akan terbang bersama sejenisnya. Nah, mereka ini akan berkumpul orang-orang begini nih. Bagi saya orang-orang apa ya? Tidak ingin negeri ini maju. Karena apa? Mereka yang berbicara itu apa? Semua mungkin kehilangan manfaat. Mereka nggak dapat manfaat dari kepemerintahan Jokowi. Mereka gereneng. Ada siapa itu yang berbicara membanggakan Edi Mulyadi yang baru keluar dari penjara? Loh, keluar dari penjara karena kriminal, kok dibanggakan? Emang Anda pejuang? Bukan pejuang. Negara ini punya hukum, punya pasal. Kalau saya itu malu jadi Edi Mulyadi, apalagi yang membanggakan. Loh, perilaku dia itu di penjara karena menghinakan saudara sebangsa sendiri, warga Kalimantan Timur. Ini manusia-manusia apa saya lihat yang kumpul di situ? Tertawa, hahaha. Kalau Edi Mulyadi itu membela bangsa, bolehlah Anda bela. Ini Edi Mulyadi ini di penjara karena menyakitin saudara kita yang ada di Kalimantan. Harusnya Anda nggak perlu bangga. Orang berkata kotor, kok bangga keluar dari penjara? Bisa-bisanya tuh Edi Mulyadi mengatakan tempat jin buang anak. Emang yang di Kalimantan itu semua jin. Harusnya Anda nggak perlu bangga. Kok dijadiin kebanggaan habis keluar dari penjara terus Anda pendekar? Bukan pendekar. Anda kriminal, Anda lebih hina daripada orang mencuri motor. Anda menghina saudara sendiri, tempat jin buang anak. Karena Anda merasa hebat di Jakarta. Inilah yang duduk-duduk, merasa hebat. Anda tidak ada hebatnya. Terus Anda mengatakan dipenjarakan Jokowi. Emang Anda semua layak di penjara? Emang yang menentukan penjara atau tidak itu Jokowi? Kita punya aturan hukum. Semua hukum itu ditetapkan ada pasal-pasalnya. Bukan Jokowi, emang yang buat pasal Jokowi? Enggak. Inilah orang-orang yang nggak tahu diri bagi saya. Cengangas-cengenges. Di situ juga ada siapa itu Lius. Kok bisa-bisa Anda tertawa? Ada yang lagi mengatakan nanti Anda dapat pejabat-pejabat. Inilah bukti. Anda ini sekarang ini bergerak bukan untuk negara. Hanya ingin cari kekuasaan. Nanti kalau menang jadi MPR apa? Bukan untuk negara. Anda cuma sekelompok orang kecil yang nggak efek. Anda ngoceh tiap saat. Anda sepertinya Jokowi nggak ada baiknya. Saya tahu, gerak-gerakan mereka ini semua apa? Hanya ingin mencari, ya tak lain kelebihan harta dari kekuasaan. Kumpullah Anda semua kelompok sakit hati itu. Anda ditertawakan bangsa Indonesia. Malu saya duduk situ. Perlu dipamerkan, berbicara hidangan laksana pendekar, nggak ada lah Pak. Tapi saya maklumin lah, sekalipun di era siapapun pasti ada begundal. Ada penjahat itu pasti ada. Ya mungkin Tuhan ingin menunjukkan lah. Emang terkadang diperlukan orang buruk supaya ada solid nih nasionalisme nih. Dan saya melihat di era Jokowi ini ada kebangkitan nasionalisme yang kuat. Karena dikasih pemimpin yang hebat. Yang dulu tidak pernah terjadi. Sekarang ibu-ibu, relawan semuanya
bangkit, bersuara, menyambut apa? Pemimpin yang hebat Jokowi. Lahirlah kelompok-kelompok yang sakit hati ini seperti yang duduk di meja itu. Itu juga bagus juga. Saya juga terima kasih kok adanya kelompok-kelompok ini. Kenapa saya terima kasih juga? Ada semangat saya untuk membela NKRI ini. Terjadilah pergolakan, saya lihat di mana tempat itu, di-share nih video, saya lihat apa? Semua pemberontakan, nggak ada yang mendukung Anda. Mungkin juga malu. Kelompok-kelompok yang nggak suka presiden yang saat ini melihat tingkah Anda di meja itu nggak malu. Seperti anak kecil. Membanggakan orang keluar dari penjara, wah, pendekar gitu. Keluar dari penjara menghinakan orang kok pendekar. Si Edi Mulyadi merasa bangga di penjara. Anda tuh hina. Anda akan dicatat dalam sejarah sebagai pengkhianat NKRI. Yang Anda mengatakan warga Kaltim itu seperti jin, tempatnya jin. Bukan kebanggaan, kalau saya malu. Saya minta semua bangsa Indonesia. Nggak perlu takutlah oleh gerombolan-gerombolan kecil ini nih, yang bersuara. Mereka kalau saya lihat apa, nggak beda seperti Laron. Hidupnya cuma 24 jam, ngoceh-cet, hidup, besok mati, dilupakan. Berbangga seperti, wah saya mikir negara. Nggak ada perkataan dari Anda tuh muji kebaikan. No. Yang lebih bengis lagi, ya itulah manusia bengis. Kalau manusia itu sudah bengis, tidak ada aura kebaikannya. Bisa mengatakan katanya rezim terburuk. Anda yang terburuk. Mungkin bukti Anda nih dari awal tuh memang Anda apa? Punya niat buruk di negeri ini. Dari sini ditampakkan. Masa mengatakan rezim terburuk? Dasar apa Anda mengatakan terburuk? Rakyat tuh semua mendukung. Rakyat kecil semua hidup berbahagia dengan Jokowi. Bandingkan dong dengan SBY. Mana yang lebih baik? Kalau orang punya hati yang bersih, akan sehat, akan mengatakan Jokowi ini presiden paling hebat. Di dunia mengakui. Dan orang Kaltim tersinggung. Saya aja bukan orang Kaltim aja terkejut denger. Inilah bahasa-bahasa orang kalau dari hatinya nggak baik. Akan terbesit apa nanti? Di saat dia mau pura-pura manis, keluar bangkainya. Nyeletuk Edi Mulyadi itu tadi. Itu aja mungkin buat bangsa Indonesia. Anggap aja ini video tadi kita tonton apa? Hanya untuk membangkitkan nasionalisme makin kuat. Melihat apa? Keburukan yang ada di meja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.